kita bersuka cita dan semuanya sehat, ya kan? Yes. Dan saat ini kita sedang merayakan Natal. Dan ini adalah Natal ke-7 buat aku. Yang ke-10 buat aku. 10. Yang ke-9 buat aku. Aku juga yang ke-9. Kalau Ninit, Aku yang ke lama. Kan hitung dulu. Tapi gak apa-apa, buat aku Natal keberapapun tetap ada sukacita. Ya meskipun Natal ini gak sama seperti tahun lalu. Jangan nangis nih. Walaupun tahun ini kita merayakan Natal dengan cara yang beda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan cara online, tapi intinya tetap sama, bahwa Tuhan telah turun ke dunia menjadi manusia sama dengan kita. Dengan misi apa, ayo? Menyelamatkan manusia. Nah, itu. Jadi nggak usah sedih ya. Iya, ya, kita gak usah sedih. Malah bisa nonton berulang-ulang di YouTube kan? Betul. Ini buat kamu. Makasih. Salaman dulu. Dapat Iya, hadiah. kita harus bersyukur untuk itu. Tuhan jadi manusia. Wah, sampai sebegitunya ya Tuhan Yesus tuh sayang sama kita. Iya ya Tante, kok Tuhan Yesus mau ya jadi manusia? Kan udah enak banget tuh di surga, udah dilayani malaikat. Iya, harus jadi bayi. Heran juga ya, kenapa Tuhan Yesus mau turun dari surga ke dunia dan lahirnya di kandang gitu loh. Lah ya itu tadi, Tuhan Yesus turun ke dunia karena sayang banget sama kita semua. Tuhan gak mau loh kita ke neraka. Iya, betul. Tahu nggak, Jer? Kenapa Tuhan Yesus lahir di kandang? Ayo. Tahu nggak? Apa? Waktu itu kan Kaisar Agustus menyuruh semua orang untuk melakukan sensus penduduk sehingga semua orang harus kembali ke kota asal mereka. Dan semua penginapan itu penuh. Dan saat itu Maria sudah waktunya melahirkan Tuhan Yesus. Jadi lahirlah di kandang. Lalu Tuhan Yesus dibaringkan di palungan tempat makan ternak. Iya, mengapa Tuhan Yesus lahir di kandang? Apa jangan-jangan gak punya duit ya? Wih, kamu jangan ngece, Jer. Masa gak punya duit sih? Jer. Ada-ada kamu, Jer. Kenapa Tuhan Yesus lahir di kandang? Karena tidak ada penginapan yang mau menerima Tuhan Yesus. Ini menggambarkan bahwa manusia itu menolak Tuhan Yesus. Betul sekali Tante Ken. Orang-orang zaman now banyak yang merayakan Natal, tetapi tidak ada Tuhan Yesus di dalam hati mereka. Natal, yes. Tuhan Yesus, no. Maksudnya gimana itu? Maksudnya, kan banyak nih yang merayakan Natal. Ada keluarga yang makan enak, pakai baju baru, musiknya bagus-bagus, bagi-bagi kado. Bahkan pohon Natal dihias dengan indah dan megah. Tetapi tidak ada Tuhan Yesus loh di hati mereka. Sedih kan? Nah, jadi bagaimana dong sikap kita terhadap Natal? Kita boleh makan-makan, pakai baju baru, terus tukar-tukaran
kado sama teman-teman boleh, tapi Tuhan Yesus jangan di luar jendela, jangan di luar rumah. Tuhan Yesus harus diundang masuk ke dalam hati kita. Nah, kalian sudah belum mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita? Sudah belum? Sudah. Wah, hebat. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang di rumah? Sudah belum mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kalian? Ayo, udah belum? Ayo. Caranya bagaimana? Itu gimana? Caranya kita harus mengaku semua dosa kita. Kemudian kita mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, menjadi Tuhan dan juru selamat kita. Mudah kan caranya? Mudah. Itu harus diterima dengan iman, dengan percaya. Ketika kita sudah berdoa demikian, maka kita semuanya ini menjadi ahli waris kerajaan surga. Kalau kita mati, kita semua pasti masuk surga. Nanti Nini pimpin doa bisa ya buat teman-teman yang di rumah? Siap, aku bisa pimpin doa buat teman-teman. Oke, itu tadi yang pertama. Yang kedua, kita harus memberi tempat kepada Tuhan Yesus. Caranya yaitu kita harus rajin berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, berkomunikasi caranya bagaimana? Caranya dengan berdoa. Siapa di sini yang rajin berdoa? Aku dong. Berdoa itu apa sih? Berdoa itu ialah kita ngobrol sama Tuhan. Jadi nggak usah pakai bahasa yang sulit-sulit, harus bahasa Indonesia baku, harus pakai bahasa Inggris, nggak usah kayak gitu. Kita pakai bahasa sehari-hari. Oke? Kemudian apa lagi? Kita harus rajin membaca apa? Alkitab. Kamu baca enggak? Baca enggak kamu? Aku baca. Iya. Saya baca. Anda baca? Saya baca. Saya baca. Anda baca. Saya baca. Anda baca. Saya baca. Oke. Kemudian kita harus ini semua pikiran kita, semua perkataan kita, dan semua perbuatan kita harus menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu cara kita merayakan Natal yang benar. Oh, jadi begitu ya kita terhadap Natal. Aku akan mengundang Tuhan Yesus untuk selalu dalam hatiku setiap Natal. Jangan cuma saat Natal doang dong. Tuhan Yesus harus ada di dalam hati kita. Dan Tuhan Yesus itu nggak boleh keluar dari hati kita. Tuhan Yesus harus tetap berada di dalam hati kita. Iya, bener kamu Jer. Itu yang dinamakan orang yang setia sama Tuhan Yesus. Aku berjanji mau setia pada Tuhan Yesus. Tapi aku tuh inget loh, tahun dulu itu setiap kali Natal aku sama temen-temen biasanya jalan dari rumah satu ke rumah yang lainnya. Di setiap rumah kita itu menyanyi dan membagi-bagikan coklat dan permen. Itu. Nit, kami juga begitu dulu. Tapi kan sekarang lagi pandemi. Gimana sih Nit? Ya maaf, lupa. Belum tua kok udah lupa. Yang namanya lupa itu ya nggak ingat.
kita waktunya menyanyi untuk Tuhan. Kita sambut Tuhan yang lahir ke dunia. Oke? Oke.
Yesus. Nini juga mengajak teman-teman yang ada di rumah ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di hari Natal ini aku mau mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan sangat sayang kepada kami, sehingga Tuhan mau lahir ke bumi menjadi manusia dengan tujuan mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Aku mau mengundangmu masuk dalam hatiku menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mau setia kepadamu sampai akhir hidupku, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak semua, juga anak-anak yang di rumah, tadi Ninit berdoa bahwa Tuhan Yesus itu datang ke dunia dengan tujuan untuk mati di kayu salib. Nah, kalian harus tahu bahwa palungan atau hari Natal dan salib itu adalah satu paket pahe. Tapi bukan paket hemat ayam. Pahe di sini adalah paket hebat. Nah, Kak Lucy bisa jelasin? Nah, baik. Kalau dijelasin ya, bahwa Natal itu tidak akan ada artinya tanpa kesetiaan Tuhan Yesus yang turun ke dunia dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Iya, begitu. Natal itu akan terasa biasa aja kalau kita tidak menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Yes. Ya, Natal adalah hadiah yang terindah dalam hidup kita semua. Inilah firman Tuhan buat kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayo teman-teman, kita baca firman Tuhan ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Natal tahun ini memang kita sedikit berbeda, tapi kita tetap bersukacita merayakan Natal tahun ini.
Iya. 12 sampai 17. Kan Kaisar Agustus menyuruh semua orang untuk Pak